Iya, Allah kan tersengaja. Adu mulut antara warga negara asing dan sejumlah warga lokal di Kidang Pananjung, Kabupaten Pangandaran ini direkam video amatir salah satu warga Minggu 9 Februari 2025. Sebelumnya, menurut kesaksian warga, peristiwa ini terjadi sesaat setelah warga negara asing tersebut menganiaya Masimun, seorang pengendara motor berusia lanjut asal Pangandaran, akibat sebelumnya motor korban bersenggolan dengan motor yang tengah dibawa pelaku. Situasi di lokasi sempat memanas saat puluhan warga yang menyaksikan kejadian ini terpancing emosi. Korban lalu dilarikan ke RSUD Pandega Pangandaran untuk mendapatkan perawatan. Pihak keluarga menolak ajakan damai dan akan melaporkan dugaan penganiayaan oleh WNA tersebut ke Polres Pangandaran. Itu yang bule itu ya, agak ke tengah dikit. Terus ada mobil dari sana, arah lawanan gitulah. Terus suami saya nyenggol setang itu Pak, rubuh bareng, saya juga rubuh. Suami saya mau nuluin anaknya, kalau ditojokin, dijejek pakai kaki, langsung dipukulin terus sampai nggak berdaya, masih dipukulin. Kan nggak ada orang, saya itu berteriak tolong, terus ada 2 orang ke situ. Terus banyak banget orang langsung, banyak saksinya juga banyak situ. Peristiwa viral ini terjadi setelah video tersebut diunggah di media sosial. Nasib pilu menimpa Muhammad Ulil Absor Ubaidillah, siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Pangauban, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Muhammad Ulil Absor Ubaidillah diduga kerap mendapat tindakan pemalakan dan kekerasan oleh kakak kelasnya hingga kepalanya mengalami sakit. Muhammad Ulil Absor Ubaidillah sering bolos sekolah karena menghindari tindakan pemalakan dan kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh sakit di bagian kepala dan kemudian muntah-muntah serta sempat mendapat perawatan di salah satu rumah sakit. Menurut ayah korban, anaknya sering mengeluh sakit di kepala dan korban muntah-muntah. Ya awalnya mah ya kerasa lara sama ndak saya dengar pas Rebo sore tuh ndak saya dengar didengar lara sampai orang doyan mangan orang mangan akhirnya tak paksa makan mangan terus mangan setitik muntah akhirnya terus berlanjut sampai kemis beli mangan. Terus pas sampai Jumat esok takon sarapan bocahku nang sarapan wis takon bubur orang. Penjaga sekolah mengaku sering melihat siswa SDN 1 Pangauban melakukan aksi layaknya geng dan sempat ditegur, namun mereka seperti tidak peduli. Wes berapa menit kayak geng-geng gitu. Ada yang di sini 6 orang, di situ 6 orang. Saya lagi nyapu, kayak gitu, tawuran. Ya kayak orang body-bodyan tuh. Ada yang jatuh, ada yang ini. Saya langsung ngamuk aja, pakai ini apa? Banting-banting itu apa? Tong sampah tuh. Orang tua korban berharap adanya keseriusan guru dalam mengawasi anak didiknya agar perundungan berujung kematian tidak lagi terjadi. Inilah sebuah rekaman video amatir yang memperlihatkan puluhan sopir angkutan umum atau ELF di Kecamatan Sindang Barang Cianjur melakukan penghadangan terhadap sejumlah kendaraan yang diduga travel tidak berizin. Kejadian ini terjadi merupakan buntut dari keresahan para sopir ELF terhadap maraknya travel gelap yang beroperasi tanpa izin di wilayah tersebut. Salah satu sopir mengatakan bahwa para sopir ELF itu meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap travel gelap yang semakin marak dan dianggap merugikan angkutan umum. Dan saya harap di sini pemerintah punya peran penting
hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menangani kami. Jangan tunggu-tunggu kami ini selalu bermasalah, kan anggapannya begitu. Tolonglah pemerintah, hadirlah di tengah-tengah kami, karena peran penting pemerintah di sini. Jangan pembiaran ini terus berlalu dan berlanjut. Ini tentang pembiaran pemerintah. Dimohon pemerintah turut serta dan peran penting di masyarakat, tengahi kami dan beri solusi buat kami. Jelaskan terkait beredarnya video tentang kejadian keributan antara elf dengan kendaraan travel di Kecamatan Sindang Barang. Menyikapi hal tersebut, kami Satlantas Polres Cianjur telah melakukan langkah-langkah. Yakni yang pertama, melakukan koordinasi dengan Polsek Sindang Barang terkait permasalahan tersebut, dan alhamdulillah permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan dimediasi oleh Polsek Sindang Barang. Kemudian sebelumnya juga kami telah melaksanakan komunikasi ataupun himbauan kepada ketua komunitas KD MI atau perwakilan untuk menahan diri. Pasca 12 orang menjadi korban akibat tenggak cairan alkohol murni di Kampung Kaum Kidul, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur pada Jumat malam kemarin. Hingga Minggu kemarin 8 orang meninggal dunia dan 4 lainnya masih dirawat intensif di 2 rumah sakit berbeda di Cianjur. Kondisi korban yang saat ini dirawat intensif di RSUD Cianjur sebanyak 3 orang, kondisinya mulai membaik. Menurut petugas RSUD, korban masuk ke RSUD pada Jumat dengan kondisi dan gejala yang diderita seperti sesak, mual, dan muntah. Untuk korban keracunan alkohol, saat ini sedang dievaluasi dan dimonitor untuk penanganan lebih lanjut dan secara optimal. Untuk jumlah keseluruhan korban yang dirawat di sini berapa banyak? Jumlah ada 3 korban Pak yang datang ke Cianjur. Itu masuk ke sini kapan sih? Masuk malam, tadi malam sekira jam 20.30. Ini rata-rata gejala yang dirasakan oleh para korban ini apa aja sih Pak? Secara umum korban mengeluhkan sesak dan muntah. Hingga saat ini petugas tim medis RSUD Cianjur terus melakukan evaluasi dan memonitor penanganan lebih lanjut kasus keracunan minum alkohol. Korban bernama Munir, warga Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, terpaksa harus mendapat perawatan serius di Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dirinya bersama istrinya bernama Emin diserang anggota geng motor, tepatnya di Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari. Kejadian ini berawal saat dirinya bersama sang istri berangkat menuju Pasar Cikurubuk sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat untuk berbelanja. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba benda keras menghantam tangan bagian kanan sang suami. Istri korban mengaku tidak sempat melihat benda yang melukainya. Jari telunjuk dan jari tengah Munir remuk, dihantam benda yang diduga gear. Sesudah melukai korban, pelaku menggunakan sepeda motor dengan knalpot bising langsung tancap gas. Ya, tiba-tiba kan saya berangkat dari rumah 2:30. Di jalan itu kan nggak kendaraan yang lain, sepi, sepi. Baru ada itu yang satu di belah kanan. Tapi tiba jalan si bapak ada yang menelor itu, yang menelor orang. Ya itu dugaan ibu ya, itu yang ada di kanan. Gitu. Saat ini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Dirinya berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku dan meningkatkan keamanan karena aksi kekerasan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang setiap pagi harus berbelanja ke Pasar Cikurubuk.